Kan kalian kan mau aku nge-review ini dengan masukin ke air kan. Jadi kalau misalkan kalian mau aku review HP ini masukin ke dalam air kan aku harus beli HP-nya dulu nih. Jadi kalau aku beli HP-nya kan aku harus balik duit nih. Balik lagi di Score Review Teknologi. Nah teman-teman, hari ini aku kembali lagi di Meteor Cell. Nah ini Meteor Cell. Untuk Meteor Cell terima kasih ya udah memberikan kesempatan untuk kami syuting lagi di sini dan memberikan kesempatan kami untuk mereview produk yang dari Apple yang dijual oleh Meteor Cell. Untuk teman-teman yang mau tahu harga produk-produk apa yang dijual sama Meteor Cell, nanti aku sematkan di deskripsi link itu ya. Kalau kalian mau melihat apa aja yang dijual sama Meteor Cell dan berapa sih pasaran-pasaran produk-produk yang di Meteor Cell. Nah, kali ini aku akan mereview salah satu produk dari Apple, yaitu kalian ngeliat ini pasti udah tahu kan, ngeliat thumbnail dari ini dari YouTube-nya pasti kalian udah tahu. Aku akan mereview salah satu produk yaitu iPhone 15. Ya 15 biasa sih. Walaupun keluarnya udah ya begitu lama, tahun 2023, apakah masih worth it? Ya kayaknya masih worth it. Tapi apakah masih mampu bersaing dengan iPhone 15 Pro atau iPhone 15 Pro Max? Kita lihat dari kotaknya dulu ya. Untuk kotaknya, tiap iPhone beli setiap produk Apple, kayaknya produknya sama-sama semua. Ini ada kotaknya, ada wallpapernya ya, wallpapernya. Terus, nah ini penting juga untuk kalian. Kalau yang resmi Indonesia itu ada kartunya kayak gini ya. Jadi ini kartu resminya atau kartu garansinya ini. Nah, tapi kalau untuk pembelian Inter, HP iPhone yang Inter ini nggak ada yang ini, nggak ada kartu-kartu kayak gini. Ini iBox resmi Indonesia, jadi kartunya ada kayak gini. Nah ini di belakangnya juga ada kayak apa sih chipsetnya, terus pengisian dayanya USB-nya apa segala gitu. Ya ini untuk kotaknya sama sih, ramping. Terus kayak Samsung yang kemarin. Samsung kemarin juga kayak gini kan. Bukan kayak Samsung sih, Samsung yang kayak iPhone. Tapi iPhone memang kayak gini dari dulu. Kita buka dulu teman-teman. Apa aja yang ada di dalam kotak ini? Wedang. Nah, ini dia tampilan dari HP iPhone 15. Aku taruh dulu ya. Kita review dalamnya. Jadi kalau kalian baru pembelian iPhone, yang didapati itu hanya kabel chargernya doang. Jadi untuk adaptornya kalian nggak dapat. Jadi kalian harus beli adaptornya sendiri. Terus ada dapat stiker dari Apple. Terus di sini ada apa namanya ini, Pin? Colokan apa, Pin? Colokan apa namanya? Nah, pokoknya ini ada ini buat yang colok-colok itu. Aku susun dulu ya bentar biar nggak terlalu berantakan. Nah, pokoknya nanti lah ditulis. Aku bingung namanya guys siapa. Kita taruh dulu kotaknya biar nggak terlalu mengganggu. Kita fokus ke HP-nya. Itu ya untuk isi dalam kotaknya itu. Nah, sekarang kita beralih ke HP-nya. Tuh. Sedap. Pertama kita ke belakangnya dulu deh. Beda seperti iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max. Kalau 15 Pro sama 15 Pro Max itu kaca ini kayaknya bukan kaca deh. Ini apa ya? Kaca deh ini. Untuk frame-nya, ini frame-nya beda seperti iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max. Kalau iPhone 15 ini masih aluminium sama kayak iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12. Kalau iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max itu udah titanium, sedangkan yang ini masih aluminium. Tapi untuk genggaman megang iPhone 15 ini ya lumayan enak sih, karena beda seperti tampilan iPhone 14. Kalau iPhone 14 itu kan terlalu runcing, terlalu perseginya kelihatan banget. Jadi kalau kita megang tuh di jari-jari kita ini masih kerasa runcing banget gitu. Sedangkan yang ini ada apa ya? Ada kayak lengkungan gitu. Jadi kalau megangnya enak banget sih. Tapi kalau dipakein silikon ya tetap sama, silikonnya yang terasa. Cuman kalau nggak dipakein silikon ini enak banget sih. Nah, terus di bagian samping kiri ini ada tombol notifikasi, terus volume, terus ada tombol SIM card, terus di bawah ini ada speaker, ada USB-C. Ntar aku jelasin USB-C ini kenapa iPhone 15 sekarang udah pakai USB-C, kenapa nggak pakai Lightning lagi. Ntar aku jelasin. Jadi untuk kalian kalau mau terus ngeliatin videonya, untuk kalian pantengin terus videonya biar kalian nggak salah jalur. Nah itu benar. Oke. Terus di samping sebelah kanan ini ada tombol power. Ya sama sih kayak iPhone pada umumnya biasa. Apakah di dalamnya akan berbeda?
kita cek. Bentar. Kita mulai dari mana dulu ya? Mulai dari layarnya dulu deh. Untuk iPhone 15 ini besar layarnya itu 6,1 inci. Oh iya, untuk pembelian baru iPhone ya. iPhone 15 ini udah memakai iOS 17.3.0 atau berapa gitu. Pokoknya iOS-nya pertama kalian membeli ini iOS-nya iOS 17. Nah, kembali ke layar ya. Untuk layar di sini iPhone 15 masih sama kayak iPhone 14. Sebenarnya iPhone tuh jarang mengeluarkan yang misalnya nih kayak iPhone 14 kan Dynamic Island kan. Terus di iPhone 15 Dynamic Island juga. Biasanya iPhone tuh nggak kayak gitu. Biasanya di seri terbaru pasti mereka akan mengeluarkan hal-hal yang terbaru. Entah kenapa mungkin iPhone udah kehilangan ide mungkin, makanya desain Dynamic Island-nya masih ada di iPhone 15. Atau mungkin Dynamic Island-nya masih begitu elegan atau masih wajar untuk dipasang di iPhone 15, makanya sama kayak di iPhone 14 mungkin. Nah, untuk Dynamic Island-nya, jadi pas kalian buka aplikasi, buka lagu mungkin, jadi di Dynamic Island-nya bisa muncul gitu. Jadi kalian tinggal tekan lagu apa yang lagi kalian buka. Ini semacam Dynamic Island ini semacam notifikasi. Tapi Dynamic Island ini dari iPhone 14 ke 15 tetap masih ada. Nggak ada yang berubah untuk Dynamic Island-nya, masih sama. Untuk layar depannya masih dipergunakan juga Dynamic Island-nya, fungsinya juga masih sama di iPhone 15 sama di iPhone 14, nggak ada yang berbeda. Ya mungkin itu tadi, mungkin Apple udah kehilangan ide. Ya kayaknya, cuman aku nggak mau seuzon sih. Kembali lagi ke layar. Untuk layarnya ini lebarnya 6,1 inci dengan layar Super Retina XDR dan layarnya ini udah full OLED, layar OLED. Terus resolusi layarnya yaitu 2556 kali 1179 dengan kerapatan 460 pixel. Untuk kalian yang pengen nonton, ngegame dengan resolusi layar seperti ini udah cukup kok. Dengan kecerahan ini sampai 1600 nit. Nah, jadi kalau pas kalian lagi di tempat terang, di tempat yang di bawah cahaya, 1600 nits ini udah cukup. Kalian nggak perlu berlindung kayak gini ngelihat layarnya. Jadi kalian 1600 nit ini juga udah bisa jelas kok melihat layarnya. Nah, tapi ada satu yang kekurangan di layar iPhone ya, mungkin ya dari iPhone berapa yang sebelumnya. Kenapa mereka nggak mau update ke 120 Hz? Masih ya gerakannya kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro dengan iPhone 15 Pro Max itu ini gerakannya begitu apa ya? Ya masih lambat lah. Jadi kita pas lagi main game, terus lagi scroll aplikasi, terus lagi ngedit. Nah, 120 Hz itu enak banget sumpah. Beda kalau kayak iPhone 15 ini hanya 60 Hz. Nah, untuk penyimpanan HP iPhone 15 ini masih dengan RAM 6GB dengan penyimpanan yaitu 120 GB terus gigabyte maksudnya, dan 256 GB sampai 512 GB. Belum nyampe 1 tera nih. Kalau iPhone 15 Pro Max udah nyampe 1 tera dan startupnya dari 256 kalau nggak salah. Sedangkan yang iPhone 15 biasa ini startupnya dari 128 GB, 256 GB sampai 512 GB. Itu untuk penyimpanannya. Jadi udah nggak ada tuh yang 64 terus yang berapa? Ya 64 sih paling rendah iPhone. Jadi kalian harus beli yang kalau mau ganti seri ke iPhone 15 mau nggak mau kalian harus beli yang 128 GB yang lebih murah. Tapi kalau mau yang lebih mahal kan ganti ke yang penyimpanan 512 GB. Tapi enak kok. Pakai yang penyimpanan iPhone yang lebih besar itu enak. Kita nggak ragu buat video, buat foto, buat nyimpan aplikasi yang berat, nyimpan game, itu nggak ragu kalau misalkan penyimpanannya besar. Jadi kalau untuk teman-teman pengen beli HP dengan yang nggak ragu buat foto-foto, buat video-video, mending beli penyimpanannya yang lebih gede sih. Tapi jangan khawatir. Menurutku jangan khawatir kalau iPhone 15 ini 128 GB, jangan khawatir. Soalnya ini udah USB-C. Nah, jadi kalian tuh kalau ini udah USB-C, kalian kalau mau buat video, mau buat foto, ini bisa langsung sambungin ke hard disk eksternal, terus memori eksternal. Ini bisa kok. Beda kayak yang HP iPhone sebelumnya itu kan Lightning nih, jadi nggak bisa tuh masukin ke SSD eksternal, hard disk eksternal, terus memori eksternal, nggak bisa. Tapi kalau yang USB-C ini itu bisa. Jadi kalian nggak perlu ragu kalau misalkan penyimpanan kalian penuh, masih ada colokan buat masukin ke hard disk. Kegunaan USB-C ini juga bukan hanya buat untuk penyimpanan, tapi kalau kalian mau nyambungin ke keyboard, nyambungin ke layar TV, layar komputer, layar PC, itu bisa. Ini bisa. Selanjutnya kita masuk ke kamera. Kameranya hanya dua nih, sama kayak iPhone 12. Ada
ada dua. Tapi kalau misalkan kalian lihat langsung nih ya, dari iPhone 15, aku masuk dari awal dulu. Ini kan datar nih ya, warna kan warna biru, terus warna birunya nggak terlalu mencolok. Oh iya, aku lupa. Di iPhone 15 yang biasa ini ada varian 5 warna, itu hitam, biru, kuning, pink, sama hijau. Kebetulan yang aku review ini warna biru. Terus ini ada warna pink. Tapi yang aku review warna biru. Tapi warna birunya itu nggak terlalu biru-biru yang mencolok banget gitu. Ini birunya biru yang soft. Yang kalau kita lihat ya, ini masih estetik, masih elegan, masih enak dipandang, nggak mengacau mata banget. Nah, tapi kalau untuk di biru yang di bagian kamera ini, dia birunya lebih pekat, lebih cerah daripada yang di sebelah sini. Supaya mungkin kelihatan, oh ini bagian kamera juga. Terus di bagian kamera ini ada tonjolan. Nah, kita akan bahas kameranya. Nah, untuk kamera ini ada kamera utama sama kamera ultra wide. Jadi kamera utama ini dengan megapikselnya itu 48, sedangkan yang kamera ultra wide itu 12 megapiksel. Di iPhone 15 biasa ini hanya 2 kamera, sedangkan di iPhone 15 Pro, 15 Pro Max itu kameranya ada 3, ada yang ultra wide, ada yang kamera utama, dan telefotonya itu lebih besar daripada ini, lebih jauh jangkauannya. Telefotonya itu kali 5 kali 5 atau 5 kali sih. Pokoknya itu. Sedangkan yang di iPhone 15 biasa ini, telefotonya itu di 2 kali. Jadi nggak jauh. Jadi kalau misalkan kita zoom lagi ke 10 kali itu, resolusi gambarnya pasti pecah. Beda sama yang iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max. Kita coba hasil video dari iPhone 15. Ini masuk ke HD 30 fps. Bagaimana hasilnya? Hasilnya udah bagus sih. Goyangannya, terus gerakannya juga udah enak. Pencahayaannya di belakang belakang cahaya backlight gitu masih masuk. Nah, terus gerakannya juga udah enak. 30 fps. Kayaknya lebih enak 4K sih. 4K oke banget sumpah. Nah, ini yang untuk 60 fps untuk bagian videonya. Untuk pencahayaan, untuk kontras warna ini sama kayak 30 fps tadi. Cuman untuk gerakannya aja kayaknya lebih smooth, lebih enak dilihat. Nah, ya beda kan ya. Nah, ini kita coba yang 2 kali telefoto. Nggak begitu pecah, masih bagus, masih bisa dilihat jelas. Ini untuk 1, sedangkan ini untuk ultra wide-nya sama sih. Cuman lebih pucat kayaknya, lebih pucat. Nah, bagian 4K-nya sangat bagus, sangat enak dilihat. Terus gerakannya juga oke. Ini 4K. Ini yang telefoto 2 kali. Terus ini 0,5. Wih, enak banget ya. Cuman satu jeleknya kamera iPhone itu adalah kalau misalnya kita lagi di lampu-lampu gini, nah itu ada kalian lihat yang hijau-hijau itu. Nah, itu jeleknya kamera iPhone itu. Nggak bisa menghilangkan kayak cahayaan titik-titik ini loh. Jadi untuk video outdoornya enak banget, yang lihat pencahayaannya begitu jelas ya. Jadi telefoto 1 kali, telefoto 2 kali. Kita ngelihat orang juga masih jelas kalau telefoto 2 kali. Tapi kalau bisa kita zoom kayak gini, nah ini pecah nih. Beda kayak iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max masih kurang pecah. Sedangkan ini kalau kita zoom kayak gini banget, ini pecah banget nih. Nah, ini kita coba ultra wide-nya. Ultra wide-nya oke, masih oke banget nih. Aku suka sih kalau ultra wide-nya. Cuman itu satu kurangnya kamera iPhone tuh kalau pas lagi di melawan lampu apa segala itu tiba-tiba timbul kayak cahaya di kameranya. Itu sih yang membuat aku kurang kalau di kamera itu. Nah, ini by the way di luar ini aku coba yang bagian kamera. Untuk HP iPhone 15 ini, fun fact katanya tahan cipratan air dan debu. Jadi kalau misalkan HP ini masuk ke kedalaman 6 meter itu masih bisa bertahan 30 menit. Kalau kalian nggak percaya, coba aja HP kalian yang 15 Pro, 15 Pro Max atau 15 biasa ini masukin ke dalam air. Aku nggak berani cobanya soalnya bukan punya aku, ini punya Meteor. Kan kalian kan mau aku nge-review ini dengan masukin ke air kan. Jadi kalau misalkan kalian mau aku review HP ini masukin ke dalam air kan aku harus beli HP-nya dulu nih. Jadi kalau aku beli HP kan aku harus banyak duit nih. Makanya kalian tuh harus subscribe kontennya nih biar aku banyak duit dari hasil konten-konten nih. Gitu teman-teman.
Sekarang nih yang kita tunggu-tunggu itu aku akan membahas chipsetnya. Soalnya di perteknologian laptop, PC, HP yang paling penting itu adalah chipsetnya. Nah, di iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max itu chipsetnya udah A Pro, A17 Pro. Nah, A17 Pro itu sama dengan yang kemarin aku review itu, iPad yang aku review M1, prosesor M1 itu di chipset M1 Pro itu sama kayak kalau di HP itu sama kayak chipset A17 Pro. Sedangkan yang ini di HP 15 biasa ini chipsetnya masih di A16 Bionic. Jadi kalau untuk kalian pengen upgrade dari 14, kalau 14 kan juga masih 16 Bionic kan ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade chipset yang lebih bagus dari 4, misalkan kalian ini udah punya HP iPhone 14 biasa nih atau 14 Pro atau 14 apa gitu. Kalian pengen upgrade ke chipset yang lebih bagus, jangan beli ini. Mending beli Pro Max atau Pro. Itu chipsetnya udah makin tinggi. Nah, untuk servernya 6 core CPU dan 6 core GPU, terus 16 core Neural Engine dengan RAM 6 GB. Sekarang kita masuk ke baterainya ya. Untuk baterai iPhone 15 biasa ini itu di 3349 mAh kalau nggak salah. Nah ini jadi mAh. Nah itu. Nah 1, 2, 3, 4 ada 4 orang kameramen komplain aku. Apalagi mAh. Untuk baterai iPhone 15 biasa ini di 3349 mAh. Nah, itu. Ya lumayan tinggi sih daripada iPhone sebelum-sebelumnya. Tapi tadi kami coba ngecas dari 0 sampai 50% itu cepet banget. 26 menit dari 0 sampai 50. Itu pun karena pakai adaptor yang apa nih? Nggak tahu adaptor yang mana. Tapi kalau misalkan pakai adaptor yang ori kayaknya lebih cepat deh. Untuk ketahanan baterainya kayaknya kalau buat ngegame, buat nonton video Netflix atau ngedit ya masih bisa dibilang irit. Cuman nggak begitu irit kayak HP-HP Android lainnya. Oh ya, untuk kisaran harga HP iPhone 15 ini di Meteor Sale itu 14-an juta kalau nggak salah. Kurang lebih 14 juta. Jadi kalau untuk, aku nggak tahu harga lengkapnya gimana. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau tahu harga lengkap HP iPhone 15, iPhone 14, 13, 12, terus Pro Max, terus yang Pro biasa 15, Meteor Sale menyediakan pembelanjaan online di Tokopedia. Untuk teman-teman yang udah menonton video ini, kan aku sekarang mereview HP 15 biasa. Yang pengen aku mereview HP 15 Pro Max atau 15 Pro atau mungkin mereview HP apa yang lainnya, terus PC apa, terus laptop apa, silahkan komen di bawah supaya aku makin semangat juga untuk kontennya dengan teman-temanku semua. Dan untuk teman-teman jangan lupa komen, jangan lupa like, dan jangan lupa share ke teman-teman atau keluarganya semua di sana. Dan jangan lupa yang paling penting, jangan lupa di subscribe konten kami. Nah segitu dulu untuk konten kami pada hari ini. Terima kasih juga Meteor Cell. Bye-bye.